Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Hardianti, CGP Angkatan 7 Kabupaten Ogan Ilir dari SMK PGRI Tanjung Raja. Modul 1.4 Aksi Nyata Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Baik, Bapak Ibu Guru acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi pengibasan pemahaman budaya positif modul 1.4 program pendidikan guru penggerak oleh Ibu Desi Hardianti SPDGR. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul di ruangan di dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dengan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau yang mengatakan kita dalam kegelapan menuju terang benderang seperti saat ini. Langsung saja kita membuka acara presentasi pengibasan pemahaman budaya positif modul 1.4 program pendidikan guru penggerak oleh Ibu Desi Hardianti SPDGR dengan melafazkan basmalah. Langsung di kegiatan inti kami persilakan kepada Ibu Desi Hardianti SPDGR untuk membahas mengenai pengibasan program guru penggerak implementasi konsep budaya positif di sekolah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Alhamdulillahirobbilalamin. Kita di sini di SMK PGRI Tanjung Raja, salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat SMK PGRI Tanjung Raja, mari kita berkolaborasi, saling mendukung dan bekerja sama untuk mewujudkan budaya dan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Yang saya hormati Kepala SMK PGRI Tanjung Raja dan atau yang mewakili, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru, rekan sejawat SMK PGRI Tanjung Raja. Jadi hari ini kita berkumpul di sini untuk membahas tentang implementasi konsep budaya positif di sekolah. Jadi di sekolah kita mempunyai budaya positif dan kita akan mengembangkan budaya positif tersebut. Nah, di slide pertama itu apakah makna budaya positif dan apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan. Tapi sebelum ke materi, saya akan jelaskan sedikit. Dari yang pertama, ini adalah suatu tugas saya di program guru penggerak. Jadi ada modul 1, modul 2, modul 3. Di modul 1 ini ada modul 1.1 dan sampailah di modul 1.4, yaitu pengimbasan. Jadi saya akan mengimbaskan apa yang saya pelajari di LMS atau Learning Management System, secara online, secara daring, dan ada juga lokakarya. Jadi di sini kita akan membahas tentang konsep budaya positif di sekolah. Jadi ini masih siang, jadi sebelum ke materi, ada baiknya kita ice breaking dulu ya Bapak, Ibu. Jadi ice breakingnya kita olahraga dulu, olahraga jari lah ya olahraga jari. Ya boleh, olahraga jari. Bu Yanti tolong Bu Yanti ya, jadi pegangin mic nanti. Jadi olahraga jarinya seperti ini Pak Bu ya. Ini 1 di kanan dan 5 di kiri. Oke, bisa? Coba kita olahraga jari dulu. Oke? Nah, jadi nanti ini ice breakingnya boleh kita terapkan nanti di kelas. Jadi sebelum kita belajar itu, apalagi pelajaran siang, kita pakai ice breaking dulu supaya mereka itu refresh otaknya. Oke? Ini ya, jadi kanan 1, kiri 5. Jadi kalau seandainya saya fokuskan di ini, di jari 1. Ini kanan ya. Jadi kalau seandainya saya nyebut kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Bisa? Bisa ya? Oke, coba kanan ya. Kanan, konsentrasi. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Oke. Oke, lihat ya. Bisa ya? Nah, ini untuk melatih otak kanan kita juga sebenarnya. Oke? Kanan, kiri,
kiri, kanan. Kiri, kanan. Oke, bisa ya? Oke, thank you, terima kasih. Satu lagi ya. Tadi sudah senang jari. Nah, sekarang kita berhitung. Ada guru matematika? Iya, buat ini ya. Jadi kalau untuk matematika itu kan ada perkalian. Waktu itu untuk dasar ya. Perkalian di pelajaran produktif juga ada ya. Jadi di sini kita berhitung. Di sini berhitung perkalian 4 kelipatan 4. Jadi kalau kelipatan 4 dot. Bisa ya? Misalnya 1 2 3 dot. 5 6 7 dot. 9 10 11 dot. Bisa ya? Jadi nanti dari itu saya tunjuk satu dari mana dan harus fokus tadi ya. Oke, coba sambil berdiri ya. Sambil berdiri ya. Thank you, terima kasih Bu Yati ya. Ya, jadi ice breakingnya seperti ini. Tadi sudah terjadi, sekarang kita berpikir lagi. Jadi kelipatan 4 saja ya, atau kelipatan 8? Oke, 4. Oke, kita mulai dari Ibu Nia. 1. Jadi berhitung, kita berhitung. 1 2 3 4 5 jadi ya. 5 7 terus 9 10 11 12 apa? 13 tuh. Nah, harus fokus ya. Jadi kalau saya kelipatan 4 dong. Jadi ada 4 berapa ya? 4 8 12 16 20. Oke. Sip. Ulangi lagi dari Bu Marta ini. Berhitung. 1 2 3 dot. 5 6 7 dot ya. 9 10 11 dot. 13 14 15 dot ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Jadi banyak sekali ice breaking ya Pak Ibu ya. Kalau Ibu Yati di klik ya. Ya, jadi tadi sudah kita perkenalan ya. Tadi nama saya Desi Hardianti dan ini adalah budaya positif. Budaya positif di sini kita artikan yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi nilai-nilai. Kita kenal dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ada yang ingat profil pelajar Pancasila itu kalau di Merdeka Belajar itu harus diterapkan. Kalau di sekolah kita belum ya. Jadi mungkin nanti beberapa tahun ke depan ada yang namanya Merdeka Belajar dan mengembangkan yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa. Kalau profil pelajar Pancasila. Jadi kita itu harus bukan hanya memberikan materi, tapi kita juga di sana membiasakan nilai-nilai itu sebagai kebiasaan di sekolah. Ada lagi misalnya, sini perubahan paradigma. Jadi nanti kita tadi baru satu ya profil pelajar Pancasilanya, nanti kita bahas lagi setelah ini. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di situ ada kata merdeka. Merdeka itu yang seperti apa? Jadi merdeka itu kalau seandainya kita lagi mengajar, kita harus melihat anak itu sebagai pusatnya, atau kita berpihak kepada anak. Jadi kita memberikan sebuah kesempatan mereka untuk berbicara. Dan kita bisa juga berdiskusi di sana. Jadi bukan hanya kita sebagai guru untuk menuntut, bukan, tapi menuntun. Jadi kalau filosofi Ki Hajar Dewantara, kalau
belajar Dewantara di modul 1.1, pendidikan yang berpihak kepada murid. Jadi kita itu berpusat pada murid atau student center. Nah, di sini kalau untuk membudayakan positif, berarti lingkungannya juga harus positif, ya, agar mereka dan kita sebagai guru aman, nyaman. Kalau sudah aman, nyaman, bisa antara kita dengan murid itu berkoneksi dan berhubungan dengan baik. Dan lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Jadi di budaya positif itu ada disiplin positif juga. Ada kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, kita sebagai pengontrol berarti. Nah, misalnya genggaman tangan nih ya. Seandainya kita menggenggam tangan, kira-kira kita harus membiarkan tangan kita terbuka atau tertutup itu oleh orang lain atau kita yang sebagai pengontrolnya? Ya, misalnya nih ya, saya mengepalkan tangan seperti ini dan Ibu Penny misalnya membukanya. Kalau seandainya tidak ada izin dari saya, tidak bisa ini dibuka kecuali dipaksa. Nah, untuk pemaksaan seperti itu bukan yang namanya kontrol. Nah, jadi kontrol guru itu berarti kita yang mengontrol. Ya, itu perubahan paradigma. Nanti kita melihat juga ke anak, ke murid. Nah, perubahan paradigma teori kontrol. Jadi di sini ada Dr. William Blatter dalam control theory untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, tadi ya, sebenarnya hanya ilusi. Kita kalau sepenuh hati mengajar, kalau seandainya kita menyuruh murid nih, ya, bersihkan sampah. Kadang kalau kita menyuruh saja, kita yang mengontrol kan. Tapi kalau murid tidak mau gimana? Apakah bisa? Ya. Nah, itu ilusi kita. Ilusi kalau kita adalah sebagai pengontrol mutlak, ya. Kita yang menjadi pengontrol. Itu ilusi saja sebenarnya. Jadi menurut beliau, ilusi juga kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi biasanya seperti itu untuk teori kontrol tadi. Nah, jadi ada perubahan paradigma. Jadi dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama, kalau stimulusnya tadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu kita rubah. Menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kita memposisikan bagaimana kalau kita sebagai murid. Nah, seperti itu. Kalau kita ke kelas, apa sih sebenarnya keinginan murid itu? Nah, itu pertanyaannya tadi. Dan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya kita hanya melihat dari satu sisi, ya. Tapi coba lihat, semua perilaku itu memiliki tujuan dan maksud. Nah, jadi itu perubahannya. Dan yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi kita rubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, terus selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal menjadi kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kadangkala kita memaksakan diri, dan kadangkala juga kalau bujukan dan kehendak kita itu tidak tercapai dan gagal, biasanya marah ya, biasanya kesal. Nah, itu berhubungan sekali dengan emosional. Nah, jadi kita rubah menjadi kerjasama, kesepakatan. Kita ajak kerjasama, ajak ngobrol, negosiasi, ya. Jadi di situ untuk menciptakan pilihan baru. Terus di setelahnya model berpikir menang atau kalah. Ini model berpikir menang-menang. Nah, jadi di situ ada kalimatnya. Ya maaf ya Bapak Ibu guru, di sini saya bukan memberikan materi, bukan saya berarti banyak tahu, tidak. Kita sama-sama guru-guru hebat, ya. Kita berbagi, saling sharing, bukan berarti saya hebat, bukan ya. Jadi di sini kita sama-sama untuk memajukan sekolah dan menjadi guru yang hebat. Ya, selanjutnya Bu.
Nah, jadi ada teori lagi, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu ada eksternal dari luar dan ada internal. Di situ ada apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, kadang seorang murid datang ke sekolah itu takut kena marah, takut kena hukum, takut kena tegur. Nah, itu motivasi eksternalnya. Karena ada perasaan apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya. Misalnya, apa yang terjadi kalau saya bolos sekolah, saya tidak masuk sekolah tepat waktu misalnya, pasti akan kena hukuman. Nah, itu motivasi eksternal. Jadi dia itu datang ke sekolah gara-gara takut kena hukum. Ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, tadi hukuman, sekarang ke penghargaan. Kadangkala anak-anak ini kalau mau belajar ada iming-iming dulu. Nah, apakah saya kalau juara satu ada nggak Bu? Ini hadiah. Kalau aku bisa jawab nomor satu, dapat nilai tidak Bu? Nah, jadi ada iming-imingnya atau ada yang namanya motivasi eksternal dari luar berupa penghargaan. Nah, sebenarnya seharusnya motivasi itu internal. Jadi tujuannya disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, jadi dari dalam diri harus kita kembangkan sebenarnya. Jadi sangat berat ya tugas kita sebagai guru, tapi insya Allah akan mendapatkan pahala. Jadi itu internal, intrinsik. Jadi kita harus membangun yang ini tadi, motivasi internal. Kita tanya nanti. Jadi kamu itu nanti maunya jadi seperti apa kalau seandainya seperti ini terus? Ya, yaitu motivasi disiplin positif. Nah, kita ke disiplin positif. Kalau dikaitkan disiplin, apa disiplin? Aturan. Kalau seandainya aturan itu atau disiplin itu tidak dikerjakan, ada apanya? Ada hukuman atau konsekuensi. Nah, nanti kita pelajari lagi. Disiplin positif itu proses pembelajaran yang dilakukan oleh anak untuk memperbaiki atau mengontrol tingkah lakunya ke arah yang positif. Makna kata disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kadang sulit kita membuat anak itu patuh, karena kita tidak bisa mengontrol tadi ya. Jadi sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Jadi disiplin positif artinya tadi adalah dilakukan untuk memperbaiki, mengontrol tingkah laku anak. Nah, tadi ya profil pelajar Pancasila yang saya sebutkan tadi ada. Coba Ibu Hartini dibacakan kira-kira apa saja profil pelajar Pancasila. Ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Berpikir kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Bergotong royong dan 6. Kreatif. Oke, bisa ya. Iya, terima kasih Bu Hartini. Nah, itu ya tadi di bagian bawah. Tadi mungkin Ibu Hartini tidak melihatnya, tapi dia melihat di gambar, memang agak kurang jelas. Jadi di sini ada nilai kebajikan. Ya, terima kasih tadi ya Bu Hartini sudah membacakan. Nah, di sini ada 6 profil pelajar Pancasila dan kebajikan. Nilai kebajikan tadi kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Ada lagunya itu. Boleh nanti searching di YouTube. Ya, pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ya, dan panjang itu lagunya ya. Kalau nyanyi bisa habisin waktu. Nah, dari yang kita sebutkan tadi, disiplin positif itu bisa kita kembangkan ke keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Coba saya di sini bertanya dengan Bapak Ibu guru hebat. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya Pak
Habibie, bagaimana? Mengapa kita harus pakai helm, Pak Habibie? Karena pertama untuk melindungi kepala. Iya, melindungi area kepala. Takut polisi. Takut kena tilang. Nah, berarti untuk keselamatan, ya kan? Pasti ada sebab akibat. Jadi itu mengapa itu berarti ada alasan. Nah, alasannya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Ya, Pak Supri ya, bagaimana? Mengapa kita harus pakai masker pas ketika kita zaman apa ya? Zaman COVID kemarin. Oke, coba Pak Supri, maju Pak Supri supaya Bu Erni lihat. Untuk menjaga diri supaya sehat dan tidak terkena virus dari orang lain. Oke, thank you, terima kasih. Dan satu lagi, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, kira-kira Ibu Pak Penny bisa menjawab mengapa kita memiliki peraturan? Oke, menciptakan sikap disiplin. Terima kasih Bu. Jadi untuk mendukung motivasi, jadi dari tadi kan pasti ada alasan mengapa dan ada karena. Saya kembali lagi ke sana ya. Nah, dari mengapa tadi ini ada yang namanya keyakinan kelas, ada yang namanya kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu nilai kebajikan, prinsip yang disepakati bersama secara universal, secara umum. Jadi menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan kelas. Nah, jadi di sini Bu, Pak, sebelum kita masuk ke kelas memulai pelajaran, apalagi nanti misalnya semester 2 menghadapi anak kelas 12, kita mengadakan keyakinan kelas dulu. Kita tanyakan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka harapkan ke depannya. Nah, jadi ada kesepakatan antara mereka dan kita sebagai seorang guru. Jadi di situ nanti bisa kita tuliskan apa hal-hal yang positif, tapi ya di situ kita nanti buat keyakinan kelas dan membuat kesepakatan kelas. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan universal dan positif. Misalnya saya wali kelas 12 TKJ 6, saya memberikan sticky note atau kertas kecil atau misalnya nanti kertas apa saja untuk mereka tulis. Misalnya saling menghargai dan menghormati. Misalnya tidak boleh datang terlambat. Dari mereka, Pak Ibu, bukan dari kita yang membuat kesepakatan tadi. Apa yang mereka inginkan? Misalnya tidak boleh main game di kelas, mereka yang membuat. Setelah mereka membuat tadi, nanti kita tempelkan, kita bahas bersama, kita negosiasikan, kita tanda tangani, dan kita kasih apa ya? Kita buat semacam apa tadi? Dibuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Kita sepakati bersama, setuju atau tidak, nanti mereka akan menyuarakan pendapatnya. Setelah dibuat, setelah dipilih kesepakatan dan keyakinan kelasnya, kita tanda tangani bersama. Kalau seandainya mereka melanggar di kemudian hari, kita ingatkan kembali keyakinan kelasnya. Apa yang sudah mereka sepakati, apa yang sudah mereka janjikan. Apalagi anak laki-laki, ya, harus memegang janji. Kita tekankan seperti itu. Ya, selanjutnya dulu. Nah, ini saya sudah terapkan kemarin, membuat keyakinan kelas, membimbing siswa membuat keyakinan kelas dulu. Apa yang mereka inginkan di dalam kelas, apa yang mereka inginkan di kemudian hari di dalam kelas itu. Jadi nanti ditulis kesepakatannya, misalnya tidak boleh membuli sesama teman, saling memberikan motivasi. Apabila ada temannya berbicara dalam berdiskusi, tidak boleh bersuara misalnya. Nah, jadi kita tuliskan
tapi banyak juga yang ngawur, ya. Ada yang ngomong kemarin itu boleh main game setelah semua selesai, tugas selesai misalnya, ya. Nah itu bisa nanti dirundingkan dengan anak-anak kelas itu. Setelah itu kita tempelkan. Nah jadi ditempelkan, kita bahas satu persatu, dan kita sebagai guru kita pilih kalimat-kalimat positifnya. Kalimat-kalimat positifnya bisa kita jadikan kesepakatan kelas. Jadi bukan semuanya yang kita ambil. Kita ambil hal-hal yang menurut kita oke, kita dealkan dengan anak-anak. Nah, jadi kesepakatan kelas misalnya datang tepat waktu. Misalnya dalam satu semester itu boleh 3 kali tidak masuk. Meskipun sakit bakal lagi misalnya kan. Nah, jadi di situ. Jadi kita buat kesepakatan dan kita tanda tangan bersama anak-anak. Nah, berarti meskipun tidak memakai materai, itu perjanjian antara kita dan anak. Apabila melanggarnya, kita ingatkan lagi keyakinan kelas. Ya, itu untuk membuat keyakinan kelas. Nah, di situ ada juga dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jadi di situ ada pengaruhnya. Jadi pengaruhnya bisa jangka pendek, mereka akan mengikutinya selama seminggu misalnya, berjalan dengan baik. Nah, tapi misalnya minggu kedua, minggu ketiga balik lagi, atau bahasa kita itu kembali lagi, berulang lagi. Nah, kita lihatkan lagi keyakinan kelas itu kalau misalnya pengaruhnya. Jangka panjangnya gimana? Jangka panjangnya itu melekat di hati mereka, menjadi motivasi internalnya. Mereka akan teringat karena murid itu ada duanya, tidak semuanya itu bagus dan tidak semuanya itu jelek. Jadi sama. Semua karakter murid itu sebenarnya tidak bisa kita rubah. Karakter seseorang itu tidak bisa kita rubah, tapi kita bisa menebalkan lakunya. Jadi di sini menebalkan laku itu misalnya tadi anak itu bisa kita poles menjadi anak yang berbakat dalam bidang otomotif misalnya, atau bisa kita bimbing dia menjadi ustadz misalnya. Jadi kita poles saja. Kita tidak bisa merubah karakter. Ya, penghargaan menghukum. Nah, ada namanya penghargaan menghukum. Maksud di sini penghargaannya itu bisa membuat membuat yang lainnya bisa sebagai hukuman. Maksudnya dia dibuat penghargaan, tapi malah cenderung ke hukuman. Ya. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kadangkala kalau kita memberikan penghargaan, ada yang namanya temannya atau anak-anak yang lain itu merasa saya jadi tidak bersemangat. Hanya yang itu saja yang mendapatkan penghargaan. Nah, jadi kadang kita memberi penghargaan tidak efektif dan tidak tepat, karena penghargaan berupa yang namanya hadiah kadangkala seperti itu merusak hubungan antara teman satu dengan teman yang lain. Nah, itu untuk dihukum oleh penghargaan. Nah, sekarang pertanyaan. Jadi pertanyaan, coba kita lihat tindakan guru. Oke, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Oke, kita simpan. Coba lagi, coba Ibu Vela ya. Ibu Vela membacakannya dan menjawab yang soal kedua. Ini kita hukuman dan konsekuensi. Kira-kira kalimat itu hukuman atau konsekuensi? Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau? Hukuman. Oke, coba sebanyak Bu Reni. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Hukuman. Ya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke.
Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, sekarang kita lihat apakah benar tindakan guru itu sebagai hukuman atau konsekuensi. Kalau kita lihat hukuman itu biasanya hukuman fisik ya, lebih ke hukuman fisik yang kadang-kadang secara tiba-tiba, secara spontan. Misalnya ada seorang anak telat, push up 15 kali. Kalau wajar ya, push up 100 kali misalnya, itu hukuman yang sudah berat. Itu namanya hukuman. Nah sekarang kita ke konsekuensi. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu kita ibaratkan adalah apa akibat yang terjadi dari kita sendiri. Ya. Jadi kita lihat, nah ini jawabannya. Ya, jadi mencatat 100 kali itu disebut hukuman. Oke, benar ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu disebut hukuman karena fisik, berhubungan dengan fisik. Murid diminta push up 15 kali itu juga disebut dengan hukuman. Nah, yang konsekuensi itu misalnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Kita yang coret berarti kita yang bersihkan. Atau misalnya anak yang salah tadi dikasih konsekuensi apa yang sudah dilakukannya. Jadi dia tahu konsekuensinya. Nah, terus di situ ada membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meskipun sengaja dan tidak sengaja, itu ada konsekuensinya. Nah, itu bentuknya tadi. Nah, dan yang terakhir, murid disuruh untuk mengenakan sepatu tidak mengenakan sepatu hitam itu tidak mengenakan sepatu seharian. Dia misalnya pakai sepatu warna-warni, disuruh copot dan tidak boleh pakai misalnya tas hitam, itu disebut hukuman. Lari mengelilingi lapangan itu sebagai konsekuensi karena di pelajaran PJOK. Nah, kalau di pelajaran PJOK ke lapangan, it's okay, tidak apa-apa, itu sebagai konsekuensi. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi kalau seandainya kita melakukan kesalahan, konsekuensinya adalah memperbaikinya. Membuat anak sakit fisik maupun hati. Nah, jadi ada hati ya untuk jangka waktu lama kalau hukuman. Itulah kadang-kadang ada anak yang sakit hati ya. Tapi kalau konsekuensi dia jangka waktunya pendek, saat itu saja. Ya, kadang-kadang kalau kesal saat itu saja. Nah, tapi kalau hukuman dia dalam waktu yang lama. Misalnya Pak Yaya nyuruh saya lari 100 keliling misalnya ya, sampai kaki saya bengkak. Nah, itu diingatkan oleh anak. Kalau anak itu penilai dan pengingat. Kadang misalnya saya yang lewat, mereka biasa-biasa saja misal. Kalau Pak Habib yang lewat, mereka nunduk, takut misalnya tadi ya. Mereka penilai, ya Bapak Ibu ya. Apalagi anak SMK, anak SMA dan SMK itu mereka sudah besar, sudah menilai, sudah bisa tahu kalau seandainya tugas, kalau misalnya tidak pernah diperiksa oleh kita, mereka bisa protes. Nah, jadi di situ. Nah, di sini, jadi di hukuman itu membuat anak sakit bisa fisik atau hatinya secara jangka waktu lama, kalau konsekuensi jangka waktu pendek. Nah, jadi hukuman tadi membuat anak benci dengan kedisiplinan, Pak Bu. Jadi mereka benci dengan disiplin. Apa sih katanya untuk peraturan ini untuk apa? Peraturan itu untuk dilanggar saja Bu katanya. Nah, itu tadi kalau ada hukuman. Dan di situ anak menghargai disiplin kalau konsekuensi. Nah, di situ ada paksaan. Kita memaksa dengan ego kita memaksa murid itu disebut dengan hukuman. Tapi kalau konsekuensi dia menjadi stimulus atau tanggapan. Stimulus itu rangsangan. Jadi ada lagi mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, jadi dia kepikiran. Ada anak yang baperan itu kepikiran terus dia.
Tapi kalau konsekuensi dia mendorong anak agar hendak menyesuaikan diri. Nah, konsep untuk hukuman adalah konsep yang buruk dan konsekuensi adalah konsep yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini kadang-kadang jadi anak itu berbohong. Kenapa misalnya tidak mengerjakan tugas misalnya tadi, padahal dia memang tidak mengerjakan, dia beralasan, beraneka ragam alasannya misalnya. Nah, itu dia menyembunyikan alasan kesalahan padahal dia yang salah. Berantem dengan teman misalnya padahal dia yang salah. Ya, dia menyembunyikan kesalahannya. Kalau ada hukuman dia takut kena hukum. Nah, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan, mereka belajar. Nah, dan hukuman bisa membuat marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Apalagi kalau kita menghukumnya di depan halayak ramai atau di depan orang lain, kadang mereka malu. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja karena konsekuensi. Karena dia salah. Kalau salah diperbaiki dengan apa? Ya, dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Mereka melakukan suatu kesalahan, dihukum itu dan konsekuensi dari tindakannya karena ada kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan, apalagi anak-anak, ya. Anak-anak itu punya yang namanya kebutuhan survival. Survival apa boleh nih? Iya, bertahan hidup. Jadi anak-anak itu bertahan hidup. Kita juga sebagai manusia bertahan hidup sangat pangan papan. Ya, kebutuhan kita, kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, kebutuhan rumah. Nah, mereka juga butuh itu. Ada cinta kasih dan diterima. Kadang mereka minta perhatian dari kita itu. Perlu tadi cinta kasih sayang. Mungkin di rumah tidak mendapatkannya, di sekolah juga tidak mendapatkannya, jadilah dia berulah. Nah, itu tadi penguasaan atau power. Jadi penguasaan juga penting. Kebutuhan dasar manusia bisa memiliki keterampilan, memiliki ilmu pengetahuan, penguasaan dan kesenangan. Nah, sekarang coba dari tadi saya bicara kesenangan. Apabila kebutuhan ini tidak ada, apa yang akan terjadi? Kebutuhan kesenangan, misalnya hidup tanpa kesenangan. Hah? Apa? Hampa atau kosong? Ya, kosong adalah hampa. Jadi kesenangan, iya. Kalau seandainya tidak ada kesenangan, kadang-kadang hidup ini seperti tidak ada obsesinya, ya Pak ya? Tidak ada rasa gairahnya, ya. Itu untuk kesenangan. Jadi kesenangan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ada kebebasan atau freedom, kita bebas. Bagaimana anak itu pengen bebas sebenarnya, bebas tugas sebenarnya, tapi tidak, karena di sini kebutuhan dasar manusia, kebebasan di sana adalah bebas berpendapat, bebas untuk bersuara, maksudnya menyuarakan isi hati. Di situ kebebasan. Nah, ini ada contoh kasus. Ibu Ani guru kelas 5 di SD Pelita sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid namanya Agus. Jadi dia seringkali Agus itu minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi anak-anak yang lain itu merasa kesal karena Agus suka ngambil paksa makanan temannya. Misalnya kalau kejadian di sekolah, misalnya di kantin ya, minta bayar terus misalnya anak itu biasa ya, kadang malaki misalnya. Nah, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Anda kira apa alasan Agus? Kira-kira alasan Agus melakukan ngambil hak orang lain itu dia butuh apa? Butuh dasar apa tadi? Cinta kasih. Bisa. Ya, minta perhatian. Apa? Coba
Coba Pak Sutri lagi, Pak Sutri. Pak Sutri tadi ngomong, tapi tidak kedengeran. Coba pakai mic. Kebutuhan apa kira-kira Pak? Kebebasan. Kebebasan. Oke, kalau Bapak Titius, apa kira-kira? Kebutuhan dari si Agus. Dia ngambil makanan ke orang Cinta lain. kasih. Cinta kasih. Diterima. Kalau Pak Yayan? Tadi cinta kasih. Apa tadi Pak Sutri? Kebebasan. Dia ngambil hak orang lain. Kira-kira dia itu butuh apa? Selain dua tadi, atau hanya dua saja? Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Senang. Ya, senang. Oke, terima kasih. Next slide, Bu Yati. Nah ini dalam konteks penerapan disiplin positif. Jadi Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan mengapa si Agus itu ngambil makanan temennya. Kalau Agus lapar, berarti dia butuh yang namanya bertahan hidup. Nah, mungkin dia lapar, jadi mungkin tidak ada uang, ya. Jadi jangan kita langsung menjudge, kamu maling misalnya. Jadi tanyain dulu, kira-kira mengapa dia itu seperti itu. Nah, terus ada lagi apabila jawaban Agus karena ia senang, temannya jadi memperhatikan dia. Nah, jadi dia itu kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Tadi minta perhatian tadi, ya. Jadi minta anggap. Kadang-kadang anak itu minta anggap, Bu, ya. Minta dianggap, minta tahu, minta Allah, minta perhatian. Terus apabila jawaban Agus merasa hebat karena temannya jadi takut menuruti keinginannya. Nah, itu tadi penguasaan. Oh, berarti dia berkuasa. Aku ini berkuasa di antara teman-temannya. Dan selanjutnya kalau Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, dia butuh yang namanya kebutuhan kebebasan. Dan apabila jawaban Agus tadi karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi temannya, itu kebutuhan kesenangan. Kadang-kadang ada anak itu kalau lihat temannya susah, ya, itu senang dia. Senang melihat orang susah itu ada. Ada susah melihat orang senang juga ada. Semua sering banyak, ya. Nah, jadi untuk itu kita sebagai guru harus memiliki kontrol guru posisinya. Posisi yang paling baik itu nanti ada di manajer. Yang pertama, posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Nah ini, jadi 5 posisi tadi misalnya penghukum, ya. Jadi guru itu kalau berkata dia menghardik, menunjuk, nah itu ya. Itu kalau dia menghukum, menyakiti, mencubit, menampar misalnya. Nah itu namanya penghukum, posisinya sebagai penghukum. Tapi kalau pembuat merasa bersalah, misalnya seharusnya kamu tidak seperti itu, nah ibu kecewa dengan kamu, nah kenapa kamu seperti itu? Itu mereka merasa bersalah. Itu ya. Meskipun tidak dihukum secara langsung, tapi secara verbal itu, secara emosional mereka jadi down. Itu membuat mereka merasa bersalah. Tapi kalau teman, jadi membuatkan alasan untuk muridnya, ya. Jadi sebagai teman misalnya, masa kamu tidak mau ingat, tidak ibu pernah bantu kamu kan kemarin misalnya. Atau misalnya sebagai teman itu, kenapa kamu seperti itu? Jadi posisi kita sebagai temannya. Kalau posisi pemantau, itu kita ingatkan lagi apa peraturannya, ya, apa konsekuensinya kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Nah itu posisi kita sebagai pemantau. Tapi kalau sebagai manajer, nah ini yang paling bagus. Sebagai manajer itu misalnya apa yang kita yakini, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kita menanyakan lagi, kita tanyakan lagi dengan anak tersebut. Bukan kita yang memberikan solusi pertama, tapi kita tanya lagi dengan anak. Murid belum Bu ya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas.
Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, bagaimana caranya untuk memperbaiki keadaan itu? Itu restitusi. Ya, jadi ada pertanyaan restitusi dengan menghargai diri sendiri, kontrol diri, identitas yang berhasil atau sukses itu sebagai manajer. Selanjutnya Bu. Nah, ini restitusi. Jadi ada yang namanya hukuman, konsekuensi, restitusi. Ada restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah mereka. Jadi mereka itu punya masalah dan kita menciptakan kondisi itu sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi kita bisa panggil anak tersebut dengan menanyakan ataupun kita berdiskusi, itu namanya restitusi tadi, menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu restitusi, bukan minta ganti rugi ya. Kalau restitusi itu kan minta ganti rugi artinya, tapi ini bukan, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-ciri restitusi itu belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, kita menawarkan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, sepertinya ini ke psikologi ya, kita belajar psikologi. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi itu restitusi, ciri-cirinya tadi. Nah, untuk melakukan ini ada segitiga restitusi. Jadi ada langkah-langkahnya Pak Bu. Di sini ada yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kesalahan, kita omongin dulu. Setiap orang itu pasti ada kesalahannya, nak. Ini benar atau salah? Kita tanya dulu. Benar atau salah kira-kira perbuatannya? Nah, jadi dari pertanyaan menstabilkan identitas dulu. Salah atau benar? Kira-kira anak tersebut. Terus di sana validasi tindakan yang salah tadi. Semua perilaku memiliki alasan. Misalnya dia berantem dengan teman sekelas. Kita tanya dulu apa alasannya. Ini Bu, saya difitnah Bu oleh teman saya itu. Saya tidak suka kalau dia ngomongin seperti itu ke saya. Oh iya, misalnya kita sebagai restitusi tadi, misalnya sebagai validasi tindakan yang salah, kita normalkan. Kesalahan itu kita normalkan. Seandainya ibu dari kamu juga seperti itu misalnya, ya, ibu juga akan marah. Nah, kita tidak menyalahkannya langsung, nanti disalahkannya. Jadi kesalahan itu nanti disalahkan. Kita buat normalkan dulu, misalnya kalau posisi ibu sebagai kamu juga seperti itu mungkin, misalnya ya, itu validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Nah, tadi divalidasi kesalahan, misalnya main game. Kenapa nggak main game? Ini Bu, saya bosan misalnya. Oh, bosan. Jadi kalau bosan itu gimana? Kita tanyain. Ya, kalau misalnya bosan tadi, jadi senangnya main game, berarti kita harus membuat pelajaran dengan permainan juga. Atau kita panggil anak tersebut untuk melakukan restitusi ini. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Tadi kan kita sudah buat keyakinan kelas. Kita tanyakan. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi bagaimana tindakannya selanjutnya? Nah, itu segitiga restitusi. Oke, jadi coba kita nonton video dulu ya. Jadi di sini ada video restitusi. Oke.
bagaimana kita melakukan segitiga restitusi. Jadi di sana yang pertama menanyakan masalahnya. Jadi kita dengarkan dulu apa masalah anak itu. Sudah kita dengarkan, kita tanyakan, ya kenapa mereka berbuat seperti itu. Jadi kita alurnya tadi setelah menanyakan kita tanyakan, kalau seandainya kamu seperti itu bagaimana ke depannya. Jadi kita validasi kesalahan tadi. Misalnya ibu kalau jadi kamu juga seperti itu akan marah. Untung saja kamu tidak berbuat yang lebih dari itu. Nah, tadi kan, berarti kita tadi proaktif ke anak. Setelah proaktif ke anak, kita validasi kesalahannya. Kira-kira baik atau tidak kesalahannya tadi. Dan kita kembali ke keyakinan kelas. Kita ingatkan kembali keyakinan kelas. Mau jadi apa nak kalau kamu seperti itu? Nah, kalau seandainya kamu jadi pemarah itu, nak jadi pemarah terus apa? Seperti itu ya. Tidak Pak, kan dia tadi emosi, setelah emosi dia mereda. Kadang-kadang anak juga seperti itu. Mereka kalau laki-laki ya, kadang-kadang ada yang memendam ceritanya dan ada juga yang kalau kita sekali nanya dia jadi curhat. Nah itu, jadi kita harus melakukan yang namanya restitusi. Dari hukuman, konsekuensi dari restitusi ini adalah yang terbaik untuk kita terapkan sebagai seorang guru. Mungkin hanya itu saja, Bu Yati, tadi dari terakhir yaitu penggunaan atau penerapan langkah restitusi atau segitiga restitusi. Mungkin nanti ada tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Ibu Desi Hardianti SPDGR yang telah memberikan materi mengenai pengimbasan program guru penggerak dengan judul implementasi konsep budaya positif di sekolah SMK PGRI Tanjung Raja. Kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk bertanya atau bisa sharing mengenai materi tadi yang disampaikan oleh Ibu Desi Hardianti SPDGR. Kami persilakan kepada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya. Baik, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana meyakinkan siswa bahwa kita ini sedang memberikan konsekuensi bukan hukuman, agar mereka bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Terima kasih. Ada yang lain? Oke, saya ingin meminta sedikit penjelasan atau sharing dari Desi tentang motivasi eksternal dan internal. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika seandainya kita telah berusaha membangun motivasi siswa secara eksternal, namun siswa sendiri terasa sulit untuk mendorong motivasi internalnya. Nah, bagaimana itu? Pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dibahas, nama saya Hartini. Tadi saya ingin bertanya, tadi kan dibahas tentang tidak boleh mengasih hukuman kalau siswa terlambat. Nah, di sini saya ingin menanyakan, jadi konsekuensi apa yang harus kita lakukan sebagai pengganti dari hukuman tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan tanggapannya. Terima kasih sekali. Di sini tadi kan kita membahas tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman dan konsekuensi itu kadang-kadang hukuman itu secara tiba-tiba.
kita tidak merencanakan sebelumnya. Nah, jadi kadang-kadang juga itu berhubungan dengan fisik. Jadi kadang-kala misalnya tadi saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Feni dulu ya, meyakinkan siswa kalau itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Nah, jadi kita tanyakan lagi kesalahannya. Kadang anak itu kalau sudah melakukan kesalahan takut untuk membicarakan kalau dia salah. Takut kalau disebut salah. Nah, itu. Takut disebut salah dan takut kena hukuman. Nah, kadang-kadang kita memberikan suatu arahan kepada mereka bahwa mereka itu punya yang namanya konsekuensi. Kamu misalnya datang terlambat, jadi konsekuensinya nanti berarti kamu sudah menghabiskan banyak waktu untuk di luar kelas, berarti konsekuensinya tinggal pelajaran. Nah, itu konsekuensi. Jadi kita tidak memberikan hukuman kepada mereka. Misalnya konsekuensi dari kamu datang terlambat, catatan tadi dikumpulkan kembali misalnya. Apa yang sudah tertinggal dikumpulkan lagi. Itu konsekuensi. Jadi bukan kita memberikan hukuman fisik kepada anak. Kita memberikan konsekuensi dengan dengan mendidik, dengan cara yang mendidik. Jadi banyak sekali cara yang mendidik yang akan bisa kita terapkan. Misalnya tadi meyakinkan siswa kalau mereka tidak membuat PR misalnya. Kalau tidak membuat PR berarti PR tersebut harus dikumpulkan saat ini juga. Misalnya ibu akan tunggu setelah jam istirahat. Nah, itu konsekuensinya. Mereka akan membuat. Kalau seandainya tidak membuat lagi, konsekuensi lagi 2 kali lipat lagi misalnya. Tidak membuat lagi 3 kali lipat dan seterusnya. Dan sebagai guru kita harus sabar. Kalau kita seandainya sudah memberikan opsi A, berarti A. Jangan ada yang namanya toleransi misalnya. Jadi mereka itu mengendur motivasinya. Ibu itu berarti tidak ditagih lagi misalnya. Nah, itu. Tapi kita membimbing mereka. Mereka tahu kesalahan pasti ada konsekuensi. Misalnya tidak datang ke sekolah berarti konsekuensinya tinggal pelajaran. Seperti itu. Iya, tidak menggunakan kekerasan fisik ataupun secara verbal juga dengan memberikan kata-kata yang kasar. Tapi dengan kata-kata yang tegas bisa kita lakukan. Itu untuk membedakan hukuman dan konsekuensi meyakinkan siswa. Jadi kita sebutkan dari awal tadi, keyakinan kelas tadi. Ini sudah kamu buat ya nak, keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini kamu langgar ada konsekuensinya. Nah, kita buat seperti itu, Bu. Jadi kita sebutin dulu konsekuensi apa yang akan misalnya tadi main game. Nah, kita buat dulu konsekuensinya. Kalau kamu main game dalam kelas ketahuan misalnya ibu akan sita HP kamu misalnya. Ya? Nah, jadi di situ biasanya kalau dari HP mereka itu sangat berharga bagi mereka. Kalau kita ngecek HP mereka dia ngomong, "Ibu, privasi itu, Bu." Alah, privasi misalnya. Dia sudah tahu udah privasi anak-anak itu ya. Nah, jadi konsekuensi lagi dengan keyakinan kelas tadi. Itulah kita untuk memulai awalan itu kita perlu yang namanya kesepakatan kelas. Perlu sekali. Kalau sudah kesepakatan kelas, kita bisa balik ke omongan dia. Ya, kalau seandainya dia melanggar, kita ingatkan lagi. Nah, konsekuensi apa? Kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang sudah kita buat seperti apa? Nah, itu tadi. Itu yang pertanyaan Bu Penny. Pertanyaan Ibu Reni tadi antara motivasi internal dan eksternal. Di sini maksudnya menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak. Misalnya kita kalau nak contoh ke negara luar itu beda jauh dengan kita, apalagi dari kota ya. Misalnya lagi memungut sampah. Kadang-kadang sampah itu mereka sangat kurang motivasinya untuk membuang sampah pada tempatnya. Misal di suatu hari mereka itu tidak piket, kita menyuruh mereka untuk buang sampah. Bu, bukan aku yang piket. Nah, seperti itu kan. Mereka itu berarti belum mempunyai motivasi internal dalam dirinya. Dia hanya punya motivasi eksternal. Kalau saya piket berarti tanggung jawab saya sudah. Misalnya, kalau saya tidak piket, ibu itu ada pengurusan sekolah yang nyapu misalnya. Nah, aku nak nyapu misalnya seperti itu.
Nah itu mereka kurang kesadaran, jadi kita harus menumbuhkan kesadarannya bagaimana. Nah jadi tadi kesepakatan kelas tadi, keyakinan kelas tadi juga. Nah jadi dari keyakinan kelas, kesepakatan kelas kita bisa membicarakan, berdiskusi dengan anak. Kita juga sebagai guru harus memberikan contoh. Kita rangkul anak, kita misalnya tadi minta buang sampah, berarti kita juga harus bisa memberikan teladan, ya. Ya sekali-sekali kita temani anak untuk mengkoordinir mereka membuang sampah. Jadi kita lihatin dulu sebelum memulai pelajaran, kita kondisikan dulu kelas itu bagaimana bagusnya. Jadi motivasi eksternal tadi maksudnya tidak dari luar, tapi harus dari dalam. Untuk menumbuhkannya adalah membiasakan, membuat habitual atau pembiasaan. Pembiasaan baik itu dimulai dari diri kita dulu. Kalau seandainya dari diri kita sudah ada, bisa kita terapkan dengan siswa. Itu untuk motivasi. Kalau untuk Ibu Hartini tadi tentang bagaimana konsekuensi kalau anak yang lagi telat datang ya Bu ya? Ya telat datang ke sekolah, bagaimana konsekuensinya? Konsekuensinya mungkin kalau dia telat datang ke sekolah sekali Bu ya, kita bisa memperingatkan dia dengan memberikan bukan hukuman, konsekuensi tadi misalnya dia telat datang sekolah, berarti kita kembalikan ke kelas, dia nunggu. Biarkan dia menunggu misalnya beberapa menit, mereka akan ketinggalan pelajaran kan misalnya. Kalau misal ada guru yang mempersilahkan masuk, oke. Tapi kita bisa mencatat nama-namanya dan kita bisa bimbing. Ya, kita bisa bimbing secara internal kepada anak-anak yang datang terlambat. Misalnya tadi datang terlambat, kira-kira berapa waktunya? Kalau misalnya kita catat berapa waktunya mereka telat, misalnya 10 menit. Kita kasih Kita kasih restitusi tadi ya, bukan konsekuensi. Kita tanyakan, kita buat restitusi Bu. Jadi tidak konsekuensi. Jadi restitusinya misalnya kita berikan mereka arahan dengan 3 langkah segitiga restitusi tadi. Nah, bagaimana kalau seandainya kalian nanti magang misalnya, kita berikan mereka arahan. Kalau misalnya dia datang terlambat, pasti mereka ketinggalan. Nah, kita berikan motivasi seperti itu. Kita buat restitusi. Jadi kalau disiplin untuk anak datang ke sekolah, kita buat segitiga restitusi, melakukan langkah-langkah tadi. Kita balikkan lagi ke keyakinan kelas. Jadi mereka itu bisa sadar dengan kesalahannya. Kita maklumi sekali, 2 kali, ya. Tapi jangan sampai dia berulang kali, ya. Dari situ kita belajar dengan anak dan memberikan anak itu kesempatan. Jadi kesempatan kedua, kalau seandainya kesempatan ketiga kita bagaimana? Kita negosiasikan dengan anak. Kalau misal terlambat lagi, kita panggil orang tua misalnya. Atau belum orang tua, kita wali kelas dulu. Wali kelas, baru BK dan seterusnya. Itu untuk yang pertanyaan Ibu Hartini. Mungkin ada tanggapan lain dari guru-guru hebat SMK PGRI Tanjung Raja untuk pertanyaan Ibu Hartini, pertanyaan Ibu Eni dan Ibu Reni. Ya, bagaimana? Ada tanggapan lain? Saya kembalikan ke MC ya. Baik, demikianlah tadi yang disampaikan oleh Ibu Desi Hardianti SPDGR. Dari materi yang disampaikan dapat kita simpulkan bahwasanya kalau kita sebagai seorang guru lebih baik kita memberikan restitusi kepada anak daripada hukuman, karena hukuman itu dapat memberikan ingatan yang kuat kepada anak, merasa dimarah. Kalau restitusi itu lebih mendorong ke arah positif, kalau memberikan motivasi kepada anak. Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, acara. Oke, ternyata masih ada yang bertanya, Bu.
yang ketika dinasehati dia akan seakan-akan sudah paham, sudah mengerti, bahkan dia sudah menangis mengakui kesalahannya. Tapi ketika 2-3 hari dia akan kembali lagi, ulang lagi. Contoh misalnya seorang anak yang berkelahi, dia sudah kita panggil, sudah diberi nasihat, bahkan kita beri dia semacam ancaman, mungkin ketika dia mengulang lagi bisa saja diberhentikan. Tapi ketika beberapa hari atau beberapa bulan hal tersebut terjadi lagi. Nah, jadi sering kita melakukan sebenarnya penghukuman. Nah, ketika dia dihukum, dia akan lebih takut. Sedangkan dihukum tadi kan lebih baik dihindari. Nah, jadi ketika dia dihukum, sebenarnya dia takut dengan hukumannya, bukan takut dengan masalahnya tadi. Nah, jadi bagaimana solusinya? Jadi hal-hal siswa yang sudah mengulangi kesalahannya walaupun dia sudah mengakui, tapi kesalahan itu terus dilakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali atas pertanyaan dari Pak Sriyadi. Itu namanya restitusi. Bagaimana kalau kita sudah melakukan restitusi tapi berulang lagi kembali? Jadi di sana tadi konteksnya kalau dihukum dia jerah. Nah, jadi di sini Pak, kalau misalnya dari permasalahannya tadi, kadang-kala ada anak yang harus dihukum supaya dia jerah. Tapi kita harus melakukan restitusi dulu. Kita tanyakan dulu karena mereka itu kadang-kala tidak memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam dirinya. Mereka tidak mengerti kalau apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mereka tidak memikirkan prospek ke depan. Kadang anak itu hanya memikirkan jangka pendeknya saja. Mereka tidak memikirkan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mereka hanya memiliki kesenangan. Nah, jadi kita lihat dulu kebutuhan anak ini apa. Kita pilih lagi, kita lihat lagi apa kebutuhan yang mereka inginkan. Apakah kebutuhan kesenangan? Jadi kita lihat dulu kebutuhannya apa. Kalau seandainya sudah kita lihat kebutuhannya, kita sudah berdiskusi, ya, kita ajak dan kita lakukan langkah-langkah restitusi tadi. Jadi bagaimana kamu ke depannya nanti misalnya? Kita berbicara ke masa depan. Kalau kamu seperti ini terus, nanti kamu seperti apa? Kamu mau jadi seperti, misalnya, boleh ya kita kasih contoh misalnya. Kamu mau jadi seperti orang yang ada di penjara itu misalnya, ya? Misalnya terbuang tadi misalnya. Oh, seperti itu misalnya. Boleh. Atau kita ambil contoh yang baik. Nah, kalau seandainya kamu seperti ini kan bagus. Dan juga anak itu minta pengakuan, Pak. Jadi minta pengakuan dia. Harus kita akui, misalnya tadi anak tadi misalnya berkelahi, kita kasih mereka kesempatan untuk memperbaikinya. Setelah itu kita terus akui dia, misalnya, oh ini kita panggil terus misalnya di dalam kelas. Kadang membuat mereka bangga itu bisa merubah pola pikirnya. Nah, jadi oh aku ini berarti bukan buangan. Nah itu ya. Kadang-kala yang mereka jadi buangan, maksudnya buangan itu ini ya, maksudnya mereka itu tidak dianggap, tidak diterima dalam kelas misalnya kehadirannya cuma sebatas absen. Setelah itu kalau misalnya ditanya tidak tahu siapa namanya misalnya. Jadi kadang-kala anak itu perlu yang namanya pengakuan. Kita harus melihat dulu kebutuhan dasarnya apa, kita tanyakan dan kita lakukan langkah-langkah restitusi. Kalau seandainya kita tidak bisa, kita bisa yang namanya berkolaborasi. Bisa kita meminta pendapat dengan guru-guru lain, atau kita bisa berkonsultasi dengan kepala sekolah atau pemimpin kita. Mungkin hanya itu saja Pak untuk jawaban dari pertanyaan Bapak tadi. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada lagi kita tutup acara kegiatan
seminar atau presentasi mengenai implementasi konsep budaya positif di sekolah. Kami minta kepada Bapak Kapsidisius untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mengadu barokahnya acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman 'ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ragha'ib wa husnul khatimi wa istasqal ghamam bi wajhihi al-karim wa 'ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi 'adadi kulli ma'lumin. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah pertemuan kami pada hari pertemuan yang Kau ridhoi dan membawa berkah bagi kami, dan anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan bi fadlika wa rahmika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikianlah acara seminar pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah.